Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan Allah, kesehatan, kesempatan untuk bisa saling berbagi ilmu. Marilah anak-anak kita bahas materi pada kesempatan kali ini. Oke anak-anak semuanya, selamat pagi, tetap semangat ya anak-anak. Hari ini KBM kita lanjutkan dengan materi APBN dan APBD. Kalian bisa melihat PowerPoint yang telah Bu Ika sediakan. Kita buat sketsa dulu anak-anak, skema pembelajaran pada hari ini. Keuangan negara itu adalah APBN APBD anak-anak. Meliputi yang mau kita bahas apa saja, pengertian, kemudian fungsi, tujuan. Bagaimana mekanisme penyusunannya? Harusnya menurut asas ada kemandirian, hemat, sesuai undang-undang, prioritas. Kemudian pengaruhnya. Yang terakhir akan kita bahas apa anak-anak? Komponen. Komponen ini berarti APBN ataupun APBD terdiri dari sumber penerimaan dan belanjanya. Sumber penerimaan dari APBN APBD apa? Penerimaan dalam negeri, kemudian hibah ini seperti sumbangan ya. Kemudian untuk belanja, ada belanja pusat, ada belanja daerah. Kita lanjutkan anak-anak. Masuk fungsi. Fungsi dari APBN dan APBD itu terdiri dari fungsi perencanaan. Perencanaan di sini rencana dalam pengelolaan keuangan satu periode APBN atau APBD. Kemudian fungsi pengawasan. Harapannya dengan adanya APBN, keuangan negara bisa terkontrol. Kemudian fungsi alokasi ini adalah pengalokasian dana-dana yang ada di APBN untuk distribusi ini juga, tapi ini wujudnya lebih ke infrastruktur. Fungsi stabilisasi untuk menstabilkan perekonomian dalam suatu negara. Sekarang kita membahas tentang sumber-sumber pendapatan negara. Tadi sedikit Bu Ika sudah membuka sumber pendapatan negara. Yang pertama yaitu dalam negeri. Apa saja? Dari pajak. Ada yang kita kenal pajak penghasilan, pajak penambahan nilai. Ketika kita membeli suatu produk, kemudian di situ tertera PPN 10%. Itu nanti uang yang terberandal di produk tersebut akan masuk kas negara. PBB, pajak bumi dan bangunan, hunian rumah itu ya, itu nanti masuk ke kas negara. Kemudian cukai dan lainnya. Kemudian yang kedua pajak perdagangan internasional. Ini berkaitan dengan barang-barang masuk ke dalam negara. Kemudian yang kedua yaitu penerimaan bukan pajak, hibah ya. Setelah kita berbicara jenis penerimaan, kemudian kita membahas tentang belanjanya. Apa saja belanja pemerintah itu? Yang pertama belanja pemerintah pusat, ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, membayar bunga utang, baik itu utang dalam negeri maupun luar negeri. Pemberian subsidi bisa berwujud BBM ataupun non BBM. Belanja hibah, belanja sosial dan belanja lainnya. Untuk belanja daerah, ada yang kita kenal dengan bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Seperti misalkan di suatu daerah di Kepulauan Indonesia ada yang sedang mengalami bencana alam, maka pemerintah pusat akan menguncurkan dana alokasi khusus.
kemudian dana otonomi khusus dan penyesuaian. Jelas anak-anak? Kita lanjutkan ya. Masuk ke mekanisme penyusunan APBN. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 23 ayat 1, 2, dan 3, penyusunan APBN itu diajukan oleh pemerintah, yaitu Presiden, diajukan kepada DPR, kemudian DPR melakukan sidang, ini istilahnya masih RAPBN ya. Kemudian dari sidang ini nanti akan menghasilkan dua opsi, bisa ditolak, bisa diterima. Andai kata ditolak, maka dia akan menggunakan APBN tahun lalu. Kalau diterima, maka ini nanti akan menjadi APBN berdasarkan undang-undang. Kemudian setelah opsi ini terjadi, kemudian akan dikembalikan untuk dilaksanakan. Nah, akan seperti itu. Dan selanjutnya seperti itu. Terima kasih anak-anak. Semoga KPM hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.